kembali lagi di dongeng sebelum tidur. Semoga kalian bisa enjoy dengan dongeng kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dongeng yang pertama. Peri dan hutan berkabut. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak perempuan yang lugu. Sheila namanya. Ia senang sekali bermain di tepi hutan. Ibunya selalu mengingatkannya agar tak terlalu jauh masuk ke hutan. Penduduk desa itu percaya orang yang terlalu jauh masuk ke dalam hutan tak akan pernah kembali. Bagian dalam hutan itu diselubungi kabut tebal. Tak seorang pun dapat menemukan jalan pulang jika sudah tersesat. Sheila selalu mengingat pesan ibunya. Namun, ia juga penasaran ingin mengetahui daerah berkabut itu. Setiap kali pergi bermain, ibu Sheila selalu membekali dengan sekantong kue, permen, dan coklat. Sheila sering datang ke tempat perbatasan kabut di hutan. Ia duduk di bawah pohon dan menikmati bekalnya di sana. Sheila ingin sekali melangkahkan kakinya ke dalam daerah berkabut itu. Namun ia takut. Suatu kali, seperti biasa, Sheila datang ke daerah perbatasan kabut. Seperti biasa, ia duduk menikmati bekalnya. Tiba-tiba, Sheila merasa ada beberapa pasang mata memperhatikannya. Ia mengarah ke sekeliling untuk mencari tahu. Namun, Sheila tak menemukan apa-apa. "Hei, siapa itu? Keluarlah. Jika kalian mau, kalian dapat makan kue bersamaku," teriak Sheila penasaran. Mendengar tawaran Sheila, beberapa makhluk memberanikan diri muncul di hadapan Sheila. Tampak 3 peri di hadapan Sheila. Tubuh mereka hanya separuh tinggi badan Sheila. Di punggungnya ada sayap. Telinga mereka berujung lancip. Dengan takut-takut, mereka menghampiri Sheila. Anak kecil pemberani itu tanpa ragu-ragu menyodorkan ke bekalnya untuk dimakan bersama-sama. Peri-peri itu bernama Pio, Plea, dan Plop. Ketiga peri itu kakak beradik. Sejak saat itu, Sheila dan ketiga kawan barunya sering makan bekalnya bersama-sama. Kadang mereka saling bertukar bekal. Suatu hari, Sheila bertanya kepada ketiga temannya, "Pio, Plea, Plop, mengapa ada daerah berkabut di hutan ini? Apa isinya? Dan mengapa tak ada yang pernah kembali? Kalian tinggal di hutan sebelah mana?" Tanya Sheila penuh ingin tahu. Mendengar pertanyaan Sheila, ketiga peri itu saling bertukar pandang. Mereka tahu jawabannya, namun ragu untuk memberitahu Sheila. Setelah berpikir sejenak, akhirnya mereka memberitahukan rahasia hutan berkabut yang hanya diketahui para peri. Para peri tinggal di balik hutan berkabut, termasuk kami. Kabut itu adalah pelindung agar tak seorang pun dapat masuk ke wilayah kami tanpa izin.
Kami bertiga bersaudara adalah peri penjaga daerah berkabut. Jika kabut menipis, kami akan meniupkannya banyak-banyak. Jika ada tamu yang tak diundang masuk ke wilayah kami segera membuatnya tersesat. Jelas Pio Plea Plop. Sheila terkagum-kagum mendengarnya. Bisakah aku datang ke negeri kalian suatu waktu? Tanya Sheila berharap. Ketiga peri itu berumbuk sejenak. Baiklah, kami akan mengusahakannya, kata mereka. Tak lama kemudian, Sheila diajak Pio, Plea, dan Plop ke negeri mereka. Hari itu, Sheila membawa kue, coklat, dan permen banyak-banyak. Sebelumnya, Sheila didandani seperti peri oleh ketiga temannya. Mereka bisa mengelabui para peri lain. Sebenarnya, manusia dilarang masuk ke wilayah peri. Ketiga teman Sheila ini juga memberi kacamata khusus pada Sheila. Dengan kacamata itu, Sheila dapat melihat dengan jelas. Daerah berkabut penuh dengan berbagai tumbuhan penyesat. Berbagai jalan yang berada di nampak sama. Jika tidak hati-hati, maka akan tersesat dan berputar-putar di tempat yang sama. Dengan bimbingan Pio, Plea, dan Plop, akhirnya mereka semua sampai ke negeri peri. Di sana, rumah tampak mungil. Bentuknya pun aneh-aneh. Ada rumah berbentuk jamur, berbentuk sepatu, bahkan ada yang berbentuk teko. Pakaian mereka seperti kostum untuk karnaval. Kegiatan para peri pun bermacam-macam. Ada yang mengumpulkan madu, bernyanyi, membuat baju dari kelopak bunga. Semua tampak riang gembira. Sheila sangat senang. Ia diperkenalkan kepada anak peri lain. Mereka sangat terkejut mengetahui Sheila adalah manusia. Namun mereka senang dapat bertemu dan berjanji tak akan memberitahu para ratu peri. Rupanya, mereka pun ingin tahu tentang manusia. Mereka bermain gembira. Sheila dan para anak peri berkejar-kejaran, bernyanyi, bercerita, dan tertawa keras-keras. Mereka juga saling bertukar makanan. Pokoknya, hari itu menyenangkan sekali. Tiba-tiba Ratu Peri datang. "Siapa itu?" tanya penuh selidik. "Ratu, dia adalah teman hamba dari hutan utara," jawab Plop takut. Ia terpaksa berbohong agar Sheila tak ketahuan. Ratu Peri memperhatikan Sheila dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu ia pergi. Sheila bermain lagi dengan lincah. Namun sayang ia terpeleset. Sheila jatuh terjembab. Ketika itu kuping telinga palsunya copot. Ratu Peri melihat hal itu. Ia amat marah. Manusia, bagaimana ia bisa sampai kemari? Siapa yang membawanya? Teriaknya menggelegar. Pio, Plea, dan Plop maju ke depan dengan gemetar. "Kami, Ratu," jawab mereka gugup. "Ini pelanggaran. Jika ada manusia yang tahu tempat ini, maka tempat ini tidak aman lagi. Kalian harus dihukum berat," teriak Ratu Peri marah. Sheila yang saat itu juga ketakutan memberi diri maju ke depan. "Mereka tidak bersalah. Ratu,
Akulah yang memaksa mereka untuk membawakan aku kemari. Kalau begitu, kau harus dihukum menggantikan mereka, gelegar Ratu Peri. Sela dimasukkan ke dalam bak air tertutup. Ia akan direbus setengah jam. Namun, ketika api sudah dinyalakan, ia tidak merasa panas sedikit pun. Keluarlah, kau lulus ujian, kata Ratu Peri. Ternyata kebaikan hati Sela membuat ia lolos dari hukuman. Ia diperbolehkan pulang dan teman perinya bebas hukuman. Ratu Peri membuat Sela mengantuk dan tertidur. Ia menghapus ingatan Sela tentang negeri peri. Namun ia masih menyisakan sedikit agar Sela dapat mengingatnya di dalam mimpi. Ketika terbangun, Sela berada di kasur kesayangannya. Dongeng selanjutnya, Raja Telinga Keledai. Raja Sanas memerintahkan dengan sewenang-wenang. Kegemarannya menumpuk harta sebanyak mungkin yang diperolehnya dari pajak rakyatnya. Raja Sanas selain tamak, ia juga seorang raja yang sangat kikir. Rakyat yang hidup sengsara tidak sekalipun pernah dipikirkannya. Anehnya, raja yang salim itu mempunyai kegemaran mendengarkan musik. Padahal, kata orang-orang bijak, musik dapat memperhalus perasaan. Oleh karena itu, yang menyukainya akan mempunyai perasaan yang lembut tetapi cerdas. Salah satu kegemaran Raja Sanas adalah mendengarkan tiupan suling. Kebetulan di negerinya ada seorang peniup seruling yang sangat pandai bernama Tarajan. Raja Sanas sangat memanjakan Tarajan dan kerap mengirim peniup seruling itu ke seluruh penjuru negeri, bahkan keluar kerajaan untuk berlomba. Tarajan selalu jadi juara pertama dan memperoleh hadiah yang menggiurkan. Sayang, karena hal itu, Tarajan jadi sombong dan congkak. Karena sombongnya, Tarajan mengaku dapat mengalahkan Dewa Apollo, seorang dewa bangsa Yunani yang sangat menguasai seni musik. Tarajan mengusulkan pada Raja Sanas agar ia mempertandingkan dengan Apollo. Usul itu diterimanya dengan baik, bahkan Raja merasa bangga jika Tarajan dapat mengalahkan pemain musik dari kerajaan langit itu. Dewa Apollo yang mendengarkan tantangan itu menyanggupi. Justru dewa itu ingin memberi pelajaran pada Tarajan dan Raja Sanas yang berkelakuan tidak lazim. Seandainya aku kalah, biarlah aku mengabdi pada Raja Sanas seumur hidupku. Tetapi andaikan aku yang menang, aku minta separuh kerajaanmu dan kuserahkan pada rakyatmu, kata Dewa Apollo. Raja Sanas dan Tarajan setuju. Mereka begitu yakin dapat mengalahkan Apollo yang tampak masih sangat muda itu. Pada hari yang telah ditentukan, pertandingan dimulai. Seluruh rakyat tumpah ruah ke halaman istana. Sedangkan Dewa Zeus sebagai penguasa seluruh kayangan ikut menyaksikan tanpa seorang pun yang tahu. Sebagai penantang Tarajan, dipersilakan peniup seruling terlebih dahulu. Dengan punga Tarajan naik ke atas podium, lalu segera meniup serulingnya. Seruling emas berbalut intan permata milik Tarajan segera mengumandangkan lagu-lagu yang sangat merdu. Naik turun seperti ombak, lembut seperti angin pesisir.
bergolak seperti ombak menerjang karang. Semua yang mendengar bagaikan tersihir. Begitu hebatnya tiupan seruling Tarajan. Raja Sanas tertawa terbahak-bahak dan yakin peniup serulingnya akan keluar jadi pemenang. Tetapi Dewa Apollo tenang, diam bagaikan patung. Tetapi bibirnya tersenyum, bertanda kagum juga pada permainan seruling Tarajan. Dan ketika usai sorak-sorai seperti membelah angkasa, Tarajan berdiri bercekacak pinggang dengan wajah sangat ponga. Ketika giliran Dewa Apollo, dewa kesenian itu mengangkat serulingnya dengan cantik sekali, lembut bagaikan menimang bayi. Dan ketika bibirnya mulai meniupkan sebuah lagu, langit berpendar-pendar antara siang dan malam. Rakyat yang menonton terhanyut dalam irama yang luar biasa indah. Dengan mata terpejam, semua menari dengan lembut sekali. Mereka pun bernyanyi sebuah lagu kedamaian yang sekonyong saja mampu dinyanyikan. Rakyat yang jumlahnya tidak terhitung itu larut dalam lagu-lagu dan irama yang sebelumnya tidak mereka dengarkan, tetapi sangat merdu mendayu-dayu. Akhirnya Dewa Zeus yang menampakkan diri menyatakan Apollo sebagai pemenangnya dan meminta Raja Zenas segera memberikan separuh kerajaannya pada rakyatnya. Tetapi Raja Kikir itu menolak, sehingga membuat Dewa Zeus marah. Selama kau tidak memberikan pada rakyat apa yang telah kau janjikan, maka telingamu akan membesar setiap hari, kata Dewa Zeus. Memang benar, telinga Raja Sanas setiap hari semakin besar, hingga sangat berat dan membuatnya tidak bisa berdiri lagi dan berjalan. Jadilah ia Raja Telinga Berkeledai. Akhirnya Raja Sanas menyerahkan separuh kerajaan pada rakyatnya dan berjanji tidak lagi kikir dan tamak. Dewa Zeus saksi dari ucapannya. Oke teman-teman, sampai sini dulu dongengnya. Nanti kita lanjut ke episode berikutnya. Semoga kalian bisa tidur dengan nyenyak di malam ini. Selamat tidur.